datang di Praktikum Mikrobiologi Umum tahun 2021. Perkenalkan, kami sebagai asisten praktikum, saya Caroline, Saya Nanda, Saya Niagara, dan saya Sarah. mari kita simak. Materi ke-6 pada praktikum kali ini yaitu hitungan MPN atau Most Probable Number. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, menentukan ada tidaknya bakteri coliform pada sampel. Yang kedua, menghitung jumlah bakteri coliform pada sampel air menggunakan metode MPN. Dan yang ketiga, mengkonfirmasi keberadaan bakteri coliform pada sampel positif pada uji penduga. Sedangkan untuk prinsipnya sendiri yaitu menguji kuantitas bakteri coliform berdasarkan jumlah perkiraan terdekat. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu ada mikropipet, lalu ada larutan pengencer pepton steril, media SSLB yang terdapat tabung Nurham di dalamnya, media DSLB yang juga terdapat tabung Nurham di dalamnya, lalu ada jarum OC, sampel air kolam, media EMBA steril, ada mikrotip steril, cawan Petri steril, dan yang terakhir ada alkohol 70%. Sampel air yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu diambil dari kolam bundaran Universitas Brawijaya. Sebelum melakukan praktikum, pastikan untuk selalu melakukan aseptis diri dan lingkungan terlebih dahulu, yaitu dengan cara menyemprotkan alkohol 70% pada tangan dan juga pada meja kerja. Berikut merupakan cara memasukkan tabung Nurham. Pertama, ambil media DSLB atau SSLB secukupnya menggunakan pipet tetes steril. Kemudian, masukkan media ke dalam tabung Nurham yang sudah disterilkan. Kemudian lakukan pengisian tabung Nurham hingga penuh. Setelah itu, masukkan tabung Nurham ke dalam tabung reaksi berisi media dengan posisi terbalik. Pastikan tidak ada gelembung yang terperangkap di dalam tabung Nurham. Pada proses uji penduga, siapkan 5 tabung reaksi dengan media DSLB sebanyak 5 ml. Lalu pasang mikrotip steril pada mikropipet. Kemudian, atur skala mikropipet pada 1000 mikrolit atau setara dengan 1 ml. Lakukan sterilisasi mulut tabung reaksi sebelum memasukkan sampel untuk menghindari kontaminasi.
Ambil cairan sampel menggunakan mikropipet, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi. Lakukan pengambilan sampel sebanyak 5 kali untuk mendapatkan volume sampel sebanyak 5 ml. Mikrotip tidak perlu diganti karena hanya digunakan untuk mengambil satu sampel yang sama. Setelah pengambilan kelima, buang mikrotip ke dalam gelas beker kosong. Kemudian, sterilkan kembali mulut tabung reaksi dengan menggunakan api bunsen. Lalu tutup kembali menggunakan kapas. Lakukan hal yang sama untuk pengisian sampel pada tabung reaksi kedua hingga tabung reaksi kelima.
Setelah semua tabung media DSLB terisi sampel, kemudian lepaskan mikrotip dan letakkan mikropipet pada posisi vertikal. Lalu, siapkan 5 tabung reaksi berisi 10 ml media SSLB. Lakukan sterilisasi mulut tabung reaksi sebelum memasukkan sampel. Masukkan sampel cairan ke dalam masing-masing tabung reaksi sebanyak 1 ml. Kemudian sterilkan kembali mulut tabung reaksi, lalu tutup dengan kapas penutup dan letakkan pada rak tabung reaksi. Lakukan hal yang sama terhadap tabung reaksi kedua hingga tabung reaksi kelima. Siapkan mikrotip steril, kemudian pasangkan pada ujung mikropipet. Lalu, ambil tabung reaksi berisi pepton. Kemudian, sterilkan mulut tabung reaksi pada api bunsen. Ambil 1 ml cairan sampel menggunakan mikropipet, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, sterilkan kembali mulut tabung reaksi dan tutup menggunakan kapas. Lakukan vortex untuk menghomogenkan larutan. Kemudian didapatkan sampel dengan seri pengenceran 10⁻⁻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 ⁻
ml media SSLB. Kemudian pasang mikrotip steril pada mikropipet. Setelah itu ambil tabung reaksi yang berisi sampel hasil pengenceran sebelumnya. Sterilkan mulut tabung reaksi menggunakan api bunsen. Lalu ambil sampel hasil pengenceran menggunakan mikropipet sebanyak 1 ml. Kemudian sterilkan kembali mulut tabung reaksi pada api bunsen. Lalu tutup kembali dengan menggunakan kapas. Kemudian ambil tabung berisi 10 ml media SSLB. Sterilkan mulut tabung reaksi dengan api bunsen. Masukkan sampel hasil pengenceran ke dalam tabung reaksi tersebut. Sterilkan kembali mulut tabung reaksi pada api bunsen, kemudian tutup menggunakan kapas. Untuk mempersingkat waktu, dapat langsung mengambil 2 tabung reaksi sekaligus. Kedua tabung reaksi tersebut berisikan sampel hasil pengenceran dan tabung reaksi berisi media SSLB. Lalu sterilkan kedua tabung reaksi pada api bunsen. Ambil sampel hasil pengenceran, kemudian langsung masukkan dalam tabung reaksi berisi media SSLB. Kemudian sterilkan kembali kedua tabung reaksi tersebut pada api bunsen. Lalu tutup kembali menggunakan kapas. Lakukan hal yang sama pada tabung reaksi ketiga hingga tabung reaksi kelima. Selanjutnya yaitu proses inkubasi. Letakkan seluruh tabung reaksi pada rak tabung reaksi, kemudian masukkan ke dalam inkubator.
Tujuan dari proses inkubasi ini yaitu untuk memberi waktu mikroba agar dapat berkembang biak. Inkubasi dilakukan selama 48 jam pada suhu 37 derajat Celcius, di mana waktu dan suhu tersebut merupakan suhu optimum untuk pertumbuhan mikroba. Dapat dilihat, berikut merupakan hasil inkubasi menggunakan media DSLB. Lalu, berikut merupakan hasil inkubasi menggunakan media SSLB tanpa pengenceran sampel. Berikut merupakan hasil inkubasi menggunakan media SSLB dengan menggunakan pengenceran 10⁻⁻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 ⁻
Pada media DSLB dapat dilihat banyak gelembung yang terperangkap pada tabung Durham. Pada media SSLB tanpa pengenceran terlihat beberapa tabung terdapat gelembung, namun beberapa tabung lainnya tidak ada gelembung. Pada media SSLB pengenceran 10/-1 tidak terdapat gelembung pada tabung Durham. Uji penguat dilakukan terhadap sampel positif dari uji penduga. Sampel positif ini ditandai dengan terbentuknya gelembung pada tabung Durham. Uji penguat dilakukan untuk memastikan adanya bakteri coliform pada sampel yang diuji. Pertama, siapkan sampel yang menunjukkan hasil positif pada uji penduga sebelumnya. Sterilkan jarum OC dengan mencelupkan pada alkohol dan memijarkan pada api bunsen sebanyak 3 kali. Kemudian ambil sampel positif yang akan diuji. Sterilkan terlebih dahulu mulut tabung reaksi pada api bunsen. Ambil sampel positif dengan cara mencelupkan dan menggerakkan jarum OC pada media cair. Sampel yang diambil merupakan sampel positif pada media DSLB. Kemudian ambil cawan Petri berisi media MBA. Lakukan sterilisasi mulut cawan Petri pada api bunsen. Kemudian buka cawan Petri dan lakukan strik menggunakan OC yang sudah dicelupkan pada sampel positif. Pertama, lakukan strik pada area kuadran 1. Kemudian sterilisasi cawan Petri dan jarum OC pada api bunsen. Setelah itu, buka cawan Petri kembali dan lakukan strik pada area kuadran 2. Lakukan sterilisasi jarum OC untuk pengambilan sampel positif. Selanjutnya, ambil sampel positif dari uji penduga. Lakukan sterilisasi pada mulut tabung reaksi. Kemudian ambil sampel positif dengan cara mencelupkan dan menggerakkan jarum OC pada media cair. Sampel positif yang kedua diambil dari sampel pada media SSLB tanpa pengenceran. Kemudian sterilisasi kembali mulut tabung reaksi. Buka cawan Petri lalu lakukan strik menggunakan OC yang sudah dicelupkan pada media positif.
Pertama, lakukan strik pada area kuadran 1. Lakukan sterilisasi cawan Petri dan jarum UC pada api bungsen. Lalu lanjutkan strik pada area kuadran 2. Kemudian sterilisasi jarum UC untuk pengambilan sampel E. coli. Lalu ambil tabung reaksi berisi kultur E. coli. Lakukan sterilisasi pada mulut tabung reaksi. Setelah itu, ambil kultur E. coli dengan cara mengoreskan jarum UC pada permukaan agar miring. Bakteri E. coli ini digunakan sebagai pembanding sampel positif pada uji penguat. Lakukan sterilisasi mulut cawan Petri pada api bungsen. Kemudian lakukan strik pada area kuadran 1. Lakukan sterilisasi pada cawan Petri dan jarum UC. Setelah itu, lanjutkan strik pada area kuadran 2. Setelah proses strik selesai, lakukan pembungkusan cawan Petri menggunakan kertas payung sesuai dengan aturan yang sudah dipelajari untuk kemudian dilakukan inkubasi.